Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya, baik semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kakak minta satu orang buat pimpin doa. Siapa? Ayo, kita berdoa terus Doa selesai. Oke. Kakak absen dulu ya. Baik, Kak. Aini Putri, Aldi, Ari Marfi, Astri Maulida, Satrio, Sylvia, Suci. Oke. Kemarin kita udah minggu kemarin tuh materi kita apa? Ada yang ingat? Virus. Oke. Kalau sekarang kita mempelajari apa? Benar. Hari ini kita akan masuk materi baru ya, materi bakteri. Nah, bakteri sama virus ini hampir mirip, nggak mirip sih, cuman karena ukurannya itu yang sangat kecil. Sama kayak virus, bakteri ini tuh nggak bisa dilihat secara kasat mata. Butuh alat yang namanya apa? Mikroskop. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama kalian itu bisa mengetahui apa ciri-ciri umum dari bakteri. Kemudian dapat mengidentifikasi struktur dari tubuh bakteri dan dapat menyebutkan bentuk-bentuk bakteri. Ya. Bakteri ada yang mau baca? Satu orang. Siapa? Oke, terima kasih. Ini benar ya. Kalau kemarin itu ukuran virus itu pakai nanometer. Nah, kalau ukuran bakteri itu pakai mikron. Nah, jadi ukuran bakteri itu kecil ya. Hanya 0,5 sampai 1 mikron. Terus untuk panjangnya, panjang bakteri itu dari 1 sampai 20 mikron gitu. Nah, bakteri ini dapat hidup di berbagai lingkungan. Bisa juga ada bakteri di tubuh kita. Gak cuma ada di tumbuhan, di hewan, di tubuh kita juga bisa ada bakteri. Kenapa? Karena mulai dari lingkungan, terus kebersihan. Kalau kalian tidak jaga kebersihan, otomatis bakteri itu bisa masuk ke tubuh kita. Nah, berdasarkan bentuknya, ini berdasarkan bentuknya ya. Ada kalau untuk macam-macam bakteri itu ada banyak, tapi kakak ambil contoh yang berdasarkan bentuknya. Itu ada 3 macam bentuk bakteri. Ada bentuk batang atau basil, kemudian ada bentuk bola atau fokus, dan yang terakhir ada bentuk spiral. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi mengenai penjelasan tentang bakteri. Selanjutnya, nah, bakteri ini sama dengan organisme. Benar, bakteri itu organisme, dia itu makhluk hidup. Kenapa? Karena dia itu bisa berkembang biak. Nah, dan bakteri ini termasuk dalam organisme prokaryotik. Apa itu prokaryotik? Prokaryotik itu tidak memiliki membran inti. Beda dia, kalau hewan kan ada membran intinya. Nah, kalau bakteri dia itu tidak memiliki membran inti. Makanya dia masuk ke dalam organisme prokaryotik. Bakteri ini hidup hampir di semua tempat. Benar ya, bakteri itu bisa hidup di air, di tanah, di udara, bahkan di tubuh kita, di makhluk hidup bisa hidup di tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian bakteri bereproduksi dengan cara pembelahan biner. Apa itu pembelahan biner? Pembelahan biner itu adalah cara bakteri berkembang biak dengan membelah diri menjadi 2 sel baris yang sama. Jadi nih, misalkan nih bakteri ini hanya ada 1, ini bakteri ini 1.
dia itu berkembang biak. Ada prosesnya. Berkembang biak, dia membelah dirinya. Yang tadi cuma satu ini aja, jadinya ada temannya lagi lain. Tapi ya beranak, tapi hanya 2 kali. Yang awal cuma satu, jadi tambah temannya, jadi ada 2 gitu. Dengan bentuk, misalkan bentuknya kayak gini, bentuknya sama, ukurannya sama, terus modelnya juga sama. Itu makanya dia termasuk ke dalam pembelahan biner. Itu ya intinya pembelahan biner itu cara berkembang biak dengan membelah diri yang dimana ukuran dari bakteri awal itu sama dengan bakteri yang lainnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, maka lanjut ya ke ciri-ciri umum bakteri. Yang pertama ada uniseluler atau satu sel. Nah, jadi bakteri itu hanya memiliki satu sel, makanya dia disebut dengan uniseluler. Kemudian ciri umum yang kedua, dia itu prokariotik. Artinya tadi yang udah Kak jelasin tadi, prokariotik itu artinya tidak memiliki membran inti. Gitu. Jadinya DNA-nya itu DNA-nya si bakteri itu tidak ada membran inti. Makanya dia termasuk ke dalam prokariotik. Kemudian yang ketiga, dinding sel umumnya peptidoglikan. Apa itu peptidoglikan? Jadi dinding selnya bakteri itu dia itu kayak gimana ya, kayak lunak gitu. Dia itu lunak dan makanya dinding selnya itu yang membuat bakteri itu mudah untuk membelah diri. Itu makanya dia disebut umumnya peptidoglikan. Kemudian ciri-ciri umum yang keempat, tidak memiliki organel bermembran. Jadi bakteri itu tidak memiliki mitokondria dan kloroplas. Beda kayak sel tumbuhan sama sel hewan, dia punya nih organel bermembran, sedangkan bakteri tidak punya organel bermembran. Kemudian yang kelima tadi yang udah kita jelasin, bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner. Pembelahan biner itu membelah diri dengan ukuran yang sama ya. Itu makanya dia termasuk ke dalam pembelahan biner. Kita lanjut ke struktur tubuh bakteri. Nah, coba kalian lihat ini tuh ada struktur tubuh bakteri. Nah, struktur tubuh bakteri itu dibedakan jadi 2. Ada struktur luar, struktur dan struktur dalam. Struktur luar ada apa aja? Bisa nggak bacanya? Kelihatan nggak? Sitoplasma, nukleoid, dan ribosom dan plasmid. Nah, yang pertama itu ada dinding sel. Dinding sel itu berfungsi untuk melindungi bakteri. Ini dia dinding sel. Nah ini, dia ini yang melindungi bakteri. Si dinding sel ini itu fungsinya. Kemudian ada membran plasma. Nah, membran plasma ini tempat keluar masuknya zat. Zat apa? Zat yang membuat bakteri itu bisa hidup. Misalkan makanannya gitu. Itu fungsinya dari membran plasma, tempat keluar masuknya zat. Kemudian ada sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi kimia. Reaksi kimia seperti apa? Reaksi kimia seperti reaksi kimia itu bisa pembelahan diri, itu termasuk dalam reaksi kimia. Makanya itu fungsinya dari si sitoplasma. Kemudian ribosom itu berfungsi untuk membuat protein. Protein itu digunakan oleh bakteri untuk bisa bertahan hidup. Jadi protein itu kayak makanannya gitu, makanan si bakteri itu. Makanya fungsi dari ribosom itu untuk membuat membuat protein. Kemudian ya ada DNA yang berisi informasi genetik. Jadi DNA itu termasuk kita semua tuh punya DNA. Nah, DNA itu berfungsi sebagai informasi genetik.
Kenapa sebagai informasi genetik ya? Sama kayak si bakteri DNA-nya itu penting sebagai informasi genetik. Ya. Dan ini beberapa bakteri juga punya flagel yang dimana berfungsi untuk bergerak, dan kapsul dari bakteri itu berfungsi untuk melindungi dirinya dari lingkungan luar. Dari struktur tubuh bakteri ada yang mau kalian tanyakan tidak? Atau dari materi yang tadi yang udah jelasin ada? Nah, tadi kan di awal kakak bilang bentuk bakteri itu ada 3, tapi di jurnal, di buku ada juga yang bilang bentuk koma gitu. Tapi di buku kalian mungkin ada 3 bentuknya. Tapi akan tambahin itu bentuk yang keempat itu bentuk koma. Nah, kalau bentuk fokus dia namanya fokus itu bulat. Jelas bentuknya itu berbentuk bulat. Iya. Kemudian bentuk basil atau batang. Dia tuh bisa tunggal, bisa sendiri aja kayak gini, bisa sendiri aja, bisa juga berantai, berdampingan. Itu kita bentuk basil atau batang. Kemudian bentuk spiral. Bisa dua-duanya, bisa dia sendiri, bisa dia nyambung. Ada 2 dia bentuk batang. Terus bentuk spirilium atau spiral, jelas ya, kayak namanya itu dia tuh bentuknya spiral, berbentuk melengkung. Ini kayak ulat, ya, kayak ulat, bentuk melengkung. Terus bentuk koma. Ini dia bentuk koma, kakak tidak tahu kenapa dia namanya bentuk koma, tapi bentuk komanya ya koma. Hidup bakteri. Ada 2 ya cara hidup bakteri itu. Ada secara aerob dan heterotrof. Nah, yang aerob itu ada 2 lagi. Ada fotoautotrof dan chemoautotrof. Sesuai namanya fotoautotrof itu menggunakan cahaya. Namanya bakteri fotosintesis. Nah, kalau yang chemoautotrof itu menggunakan energi dari senyawa kimia. Ini sebagai bantuannya itu biar si bakteri ini bisa hidup. Makanya menggunakan energi dari senyawa kimia. Terus cara hidup yang kedua, bakteri heterotrof. Itu saprofit, yang namanya saprofit. Dia itu menguraikan sisa organisme. Jadi organisme ini yang udah mati itu dia uraikan, dia pakai itu biar si bakteri ini bisa hidup. Kemudian dengan cara parasit, jelas ya kalau masih tahu parasit, dia itu menempel ke inang yang lain, gitu. Dia menempel agar bisa hidup. Makanya yang dengan cara parasit ini yang bikin itu bisa sakit, gitu. Dia itu karena hidup pada inangnya dan bisa menyebabkan penyakit. Terus peranan bakteri. Nah, bakteri ini ada juga yang membutuhkan. Kenapa? Karena dia itu bisa menguraikan sampah organik. Ada yang tahu apa sampah organik? Kayak gimana? Apa ya? Kayak gimana sampai bisa dilakukan? Yang organik itu ya kayak sampah makanan, daun, kayu. Nah, itu dia tuh sampah organik. Itu keuntungannya yang pertama. Keuntungannya yang kedua, bisa membantu pencernaan. Ada bakteri khusus, di khusus kita ada bakteri deh. Tuh, makanya kan Yakult, kalian tahu Yakult? Yakult itu dia itu komponen utamanya salah satunya itu bakteri. Ada bakteri baik di dalam Yakult, makanya Yakult itu cocok buat khusus. Ya. Bakteri bisa digunakan untuk fermentasi makanan. Nah, yogurt sama keju yang kita makan itu dibantu oleh bakteri. Jadi bakteri itu bisa sebagai fermentasi makanan. Karena yogurt sama keju itu kan butuh fermentasi
Nah, si bakteri baik ini yang membantu proses fermentasi makanan. Kemudian keuntungannya selanjutnya ada penghasil antibiotik. Nah, kalian tahu obat antibiotik? Tahu. Nah, kalau kalian sakit kan biasanya puskesmas sama rumah sakit itu kasih kalian antibiotik. Nah, si bakteri ini bisa juga sebagai penghasil antibiotik. Bisa di obat, terus di makanan atau di mana. Makanya dia bisa jadi penghasil antibiotik. Selain keuntungan, jelas bakteri ini ada yang merugikan. Dia bisa menyebabkan penyakit ya seperti TBC, tipes, sama kolera. Dan bakteri juga bisa merusak bahan makanan. Makanya makanan itu ada yang basi kan? Karena si bakteri ini yang bikin makanan itu kalau misalkan udah di suhu ruang dia itu bisa basi. Kemudian kerugian yang selanjutnya itu pencemaran lingkungan dan ekosistem. Nah, bakteri ini bisa mencemarkan lingkungan dia. Ya, itu kerugiannya dan dia bisa membuat ekosistem yang ada di sekitar kita itu jadi rusak. Itu dia keuntungan sama kerugian dari bakteri. Oke, sebelum bakal lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak dari ciri-ciri, bentuk, terus peranan bakteri, cara hidup, itu ada yang ditanyakan tidak? Ya. Tidak ada? Ada. Gak ada yang ditanyakan? Ada. Siapa? Siapa yang bertanya? Gak ada? Oke, kalian dengar apa tanya temennya? Temennya nanya, misalkan kita tuh nggak cuci tangan, terus langsung makan, apakah bakteri itu bisa nyebabin, bisa bikin kita langsung sakit? Itu tergantung dari imun tubuh juga. Ada yang imun tubuhnya itu kuat, ada juga yang enggak. Ada yang cuma makan gorengan di luar yang kena jalanan, sedikit aja yang makan itu bisa sakit. Ada juga yang enggak. Tergantung tubuh juga. Tapi tetap ya si bakteri itu bisa masuk ke tubuh kita. Nah, setelah dia masuk itu tergantung dari imun tubuh kita apakah dia kuat atau tidak. Jadi ada kemungkinan bisa langsung menyebabkan sakit, bisa juga tidak. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Ada yang mau bantu isi nggak? Ini tadi struktur bakteri. Ada, Kak. Siapa? Ayo. Semua. Satu-satu. Ayo yang mau isi nih deh. Nih. Ayo. Oke. Ada lagi? Berapa? 3, 4, 5. Siapa namanya? Oke, ada lagi? Siapa namanya? Hadir. Nah, tulisannya dulu. Billy bukan Billy. Siapa namanya? Alfa. Ayo ada lagi. Yang ketiga Mbak Nisa. Siapa namanya? DNA ada. Ayo ada lagi. Siapa lagi nih?
Sel untuk melindungi bakteri. Goyang dia. Tunggu dulu. Dari materi kita tadi mengenai pengertian, ciri-ciri, bentuk, dan struktur bakteri, ada tidak yang bisa menyimpulkan terkait materi kita hari ini? Yang bisa angkat tangan, silakan. Silakan. Bakteri adalah organisme prokaryotik seluler manusia. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Oke, ada lagi yang menyimpulkan? Silakan. Oke, ada lagi yang menyimpulkan? Silakan. Ya. Ya. Ada lagi? Silakan. Ada ganda. Oke, benar ya kesimpulan yang teman-teman tadi sudah sampaikan. Benar ya, jadi bakteri itu termasuk dari organisme prokaryotik, uniseluler dan sangat kecil. Terus ukurannya ada yang masih ingat nggak ukurannya? Berapa? Ya, 1 sampai 20 mikron. Oke. Ya. Oke, sekian ya materi kakak terkait bakteri hari ini. Untuk minggu depan kita masih mempelajari bakteri, tapi materi kita yaitu mengenai cara reproduksi bakteri. Oke, jadi nanti kalian di rumah pelajari mengenai cara reproduksi bakteri. Nah, untuk tugasnya yang tadi kakak kasih itu yang belum diselesaikan, nanti minggu depan kita bakal bahas sama-sama. Kemudian kakak mau ucapin terima kasih buat kalian hari ini karena kalian udah mendengarkan penjelasan kakak dengan baik. Dan kakak juga mau minta maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan lain sebagainya. Oke, untuk kalian tetap